Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku akan melanjutin video yang sebelumnya, yaitu apa aja sih yang harus dilakukan setelah sidang skripsi di Yayan Madura. Nah, sekarang aku akan bahas tentang setelah melakukan 3 langkah itu apa sih yang harus kita lakukan lagi. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mari kita simak, cekidot. Ya, dari sekian pertanyaan, banyak sekali yang menanyakan ke aku, setelah dapat tanda tangan penguji dan dekan, apa sih yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama, yaitu setelah dapat tanda tangan penguji dan dekan, kalian kan tadi kemarin sudah print skripsi 1 rangkap. Sekarang kalian print lagi skripsinya 2 rangkap agar skripsinya itu menjadi 3 rangkap. Mengapa 3? Karena nanti yang akan dijilid ke akademik adalah 3 rangkap. 1 dikasih ke perpus, satunya dikasih ke prodi, dan satunya buat diri kamu sendiri gitu. Lalu setelah di print menjadi 2 rangkap dan kalian sudah mendapat tanda tangan penguji dan dekan, sebelum kalian jilid ke akademik, usahakan tata dengan rapi, mulai dari cover sampai biodata penulis itu ditata secara rapi, 3 rangkap skripsi itu. Jangan lupa juga di bagian keaslian tulisan itu harus bermaterai asli, materai 10.000. Kalau aku kemarin 3 rangkap itu tak kasih materai asli semua karena aku nggak tahu, ternyata katanya akademik itu nggak apa-apa yang dikasih materai asli itu 1 aja yang khusus buat dikasih ke perpus nanti, sedangkan 2 rangkap skripsi lainnya nggak apa-apa pakai fotokopian gitu. Dan jika dirasa sudah rapi, kalian bisa langsung ke bagian akademik, ke Pak Afan namanya, di belakang, di sebelah selatan. Kalian bisa langsung menyetorkan 3 rangkap skripsi itu yang sudah ditata rapi. Setelah itu kalian akan ditanyain mau jilid berapa. Seingatku waktu itu jilid 3 itu harganya 102.000, kalau jilid 4 136.000. Kalian bisa bayar di awal atau di akhir nanti setelah jilidannya selesai. Nanti kalian akan dihubungi oleh Pak Afan itu, dan waktu kalian nyetor skripsi itu untuk dijilid, kalian juga langsung dapat kartu hijau. Buat apa kartu hijau itu? Buat nanti persyaratan wisuda gitu. Oh iya, tata cara ini khusus buat mahasiswa Fakultas Tarbiyah ya, Yayan Madura. Mungkin fakultas lain tahap-tahapnya hampir mirip kayak di Fakultas Tarbiyah, tapi yang di sini saya khususkan untuk Fakultas Tarbiyah. Jadi setelah kalian setor ke akademik, kalian gak usah nunggu itu selesai, karena itu selesai dalam waktu 3 hari. Sambil kalian menunggu 3 hari itu, kalian siapkan berkas-berkas yang untuk melengkapi tanda tangan di kartu hijau. Ada 7 poin yang harus kalian persiapkan di kartu hijau itu. Yang pertama yaitu formulir percetakan ijazah, terus file artikel atau skripsi itu dijadikan artikel sesuai dengan template jurnal per prodi. Kemudian file skripsi yang telah dipisah-pisah untuk disetorkan ke perpus, dan file skripsi yang dipisah-pisah untuk disetor ke link revisi skripsi di Webvatar. Kemudian kartu skek itu nanti bentuknya seperti buku kecil. Di dalamnya itu kalian nanti disuruh mengisi sertifikat keaktifan kalian sewaktu menjadi mahasiswa S1 tuh di Yayan Madura gitu. Perlu diingat bahwa sewaktu kalian mengisi skek itu, kalian cukup mengisi keterangan-keterangan yang ada di sana, kecuali
bobot atau skor. Itu nanti yang ngisi adalah DPA kalian, dosen pembimbing akademik kalian. Dan untuk transkrip bobot atau skor skeknya juga diisi oleh DPA kalian gitu. Oh iya, hampir lupa. Kalian bisa dapat buku skek itu dengan cara beli di toko-toko printer yang ada di depan kampus IAIN Madura. Harganya cuma Rp5.000. Oh iya, perlu diingat juga, kalian gak harus urut untuk melengkapi tanda tangan di kartu hijau. Kalian bisa aja mulai dari poin 1 langsung ke poin 4 atau langsung ke poin 7 gitu. Yang penting kesiapan kalian dalam melengkapi kartu hijau itu. Kalian bisa melengkapi kartu hijau itu selama sehari asalkan dosen-dosen yang bersangkutan bisa ditemui gitu. Oke, kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika menyelesaikan kartu hijau. Mulai dari yang poin pertama ya. Poin pertama itu menyerahkan formulir percetakan ijazah ke petugas prodi di kantor akademik. Nah, jadi sebelum ke akademik, aku menyiapkan formulir percetakan ijazah. Dari mana ini formulirnya? Kalian dapat mendownloadnya di web Fatar IAIN Madura di bagian administrasi. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Setelah itu saya ke akademik untuk menemui admin prodi. Kebetulan saya prodi PAI dan admin prodi PAI itu namanya Pak Arif Rahman. Saya serahkan di formulir percetakan ijazah itu. Kalian harus menyiapkan juga fotokopi ijazah SMA atau MA atau sederajat, dan juga foto beralma mater. Kalau cowok pakai alma mater baju putih dan berdasi, kalau cewek alma mater baju putih dan kerudung putih dengan background hitam putih. 3x4 sebanyak 3 kali untuk disetorkan ke admin prodi itu. Kemudian poin kedua dan ketiga itu seharusnya digabung jadi satu ya, karena itu ke pihak prodi. Yang kedua itu menyerahkan skripsi ke Kaprodi, yang ketiga menyerahkan file artikel ke pengelola jurnal prodi. Biasanya poin ketiga ini setiap prodi disediakan link khusus untuk menyetorkan skripsi yang telah dijadikan artikel dan disesuaikan dengan template jurnal per prodi gitu. Dan kalau di PAI sendiri itu selain menyetorkan skripsi juga menyetorkan buku tentang ke-PAI-an, terserah apapun itu, dan tidak harus buku baru, buku lama juga boleh asalkan buku itu tentang ke-PAI-an. Selanjutnya yaitu poin keempat dan kelima, yaitu menyerahkan file skripsi ke perpus dan menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman juga ke perpus. Jadi poin keempat ini kalian menyerahkan file skripsi yang telah dipisah-pisah yang sudah aku cantumkan di menit ke-4 detik ke-8. Coba kalian lihat, di situ sudah ada format khusus untuk menyetorkan file skripsi yang dipisah-pisah. Kemudian poin kelima, sebelumnya poin keempat ini kalian menuju ke perpus lantai 3. Waktu itu aku sih di lantai 1 karena petugasnya ada di sana, nggak tahu kenapa, tapi hasilnya ada di lantai 3. Kalian bawa satu skripsi yang sudah dijilid itu ke sana. Kemudian poin kelima itu menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman. Setelah kalian proses atau setelah kalian setorkan skripsi jilidan kalian ke lantai 3 dan menyetorkan file skripsinya, kalian akan diarahkan ke pihak perpus di ruangnya di belakang buku pengembalian buku. Ada di sana, kalian ketuk, saya mau minta kartu bebas pinjaman atau surat keterangan bebas pinjaman buku. Nanti kalian akan diproses di sana. Setelah itu kalian juga akan diarahkan ke
ke kepala perpus untuk meminta tanda tangan. Ruangannya ada di sebelah utara peminjaman. Selanjutnya yaitu poin ke-6, menyerahkan file skripsi ke petugas akademik. Jadi kalian disuruh untuk menyerahkan file skripsi yang dipisah-pisah sesuai format yang ditentukan. Ini juga sudah aku cantumkan di video ini pada bagian menit ke-4 detik ke-14. Coba kalian cek di sana ada formatnya. Terus jika filenya sudah sesuai dengan format tersebut, kalian kirim ke atau upload ke link revisi skripsi, ada di Webvatar. Nanti aku cantumkan juga di deskripsi video ini. Lalu poin yang terakhir yaitu poin ke-7, kalian diminta untuk menyelesaikan skek ke DPA masing-masing. Seperti yang aku jelaskan di video ini, coba kalian lihat pada pada menit ke-4 detik ke-21. Di sana sudah aku jelaskan gimana bentuk skek dan cara ngisinya. Kalian cuma nyetor skek ke DPA untuk ditandatangani dan diberi skor. Jangan lupa juga jaga-jaga bawa sertifikat yang sudah kalian cantumkan ke skek itu. Barangkali DPA itu menanyakan. Jika tanda tangan sudah lengkap di kartu hijau itu dari poin 1 sampai poin ke-7, kalian langsung ke kepala bagian TU, ada di sebelah timurnya ruang akademik Vatar, atau di sebelah utaranya ruang dekan yang ruang kaca itu. Namanya Bapak Abdul Rozak. Nanti kalian akan dikasih tanda tangan dan stempel. Stempelnya minta di akademik, di Pak Afan. Untuk yang poin 8, melunasi uang wisuda itu, aku dapat informasi dari cutting, gak usah, itu mungkin hanya untuk formalitas. Sekian dari video kali ini ya. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.